Aku minta bantuanmu, Kalagondang. Aku senang, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Apa yang harus aku lakukan? Cari Malampir. Dia sedang menyandera Rinata. Jika mungkin, tangkap dia hidup-hidup. Jika tidak, bawa saja Rinata kemari. Bagaimana? Kau sanggup, Kalagondang? Tentu saja, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Aku sudah lama sekali tidak berkelahi. Badanku rasanya pegal-pegal. Seperti yang diceritakan di episode sebelumnya, bahwa Datuk Jampak sedang menjodohkan putrinya Rinata dengan Basir, yang putrinya telah hamil 9 bulan dengan manusia yang dikutuk siluman harimau. Pada saat itu manusia siluman harimau tersebut telah dirubah wujud jadi Sembara oleh Mak Lampir. Karena pada waktu itu Rinata sedang jatuh cinta kepada Sembara, dan Mak Lampir mencari kesempatan. Namun pada saat ini Rinata telah diambil oleh Sembara dari tempat persembunyiannya, dan saat ini akan dijodohkan dengan Basir oleh Datuk Jampak. Lagu pun mengatakan, angge-angge orong-orong, ora mahlu gawe mahlu momong. Bila sobat ingin tahu cerita lengkapnya, silahkan tonton video dari awal, atau kunjungi playlist di channel ini. Orang kok cantiknya seperti itu. Ih, Edian tenan. Sementara itu, kini Parida pun bertemu lagi dengan Rindi Antika di alam nyata setelah berguru kepada Datuk Ranggasanga di Istana Atasangin beberapa waktu lalu. Sedangkan Parida waktu berada di Istana Atasangin tidak bilang kepada Rindi Antika bahwa Parida sudah pernah nikah dengan Sembara. Sedangkan Rindi Antika mengembara di alam nyata sudah biasa. Sehingga di suatu hari, bertemulah dengan Sembara waktu bertarung melawan Mak Lampir. Nah, di sanalah Rindi Antika jatuh cinta dengan Sembara. Sedangkan Rindi Antika belum tahu bahwa Sembara kekasih Patida. Lalu bagaimana cerita Parida kepada Rindi Antika? Mari kita simak. Diakah kekasihmu? Iya, kami bahkan sudah hampir melangsungkan pernikahan. Kalau saja tak diganggu dengan hadirnya jin jahat. Kalau begitu, benar, dia orangnya. Rindi? Rindi? Rindi Antika? Suara Parida. Ada apa dengan dia? Rindi, tunggu! Rindi Antika! Tunggu! Bukankah tadi Farida bersama cucuku? Biar aku saja, Datuk. Kiai membutuhkan Datuk dalam perundingan penting ini. Ya, terima kasih, Panglima. Sama-sama. Tunggu, Panglima. Saya ikut. Parida, ada apa? Rindi Antika tiba-tiba saja menangis. Kemudian lari entah kemana. Ada apa dengannya? Aku tidak tahu. Dia tadi menanyakan siapa kekasihku. Setelah aku jawab, dia malah lari sambil menangis. Asmara. Maksud Panglima, Asmara Rindi Antika? Benar, Pangeran. Antara siapa dengan siapa? Antara aku dengan Rinata, Bara. Aku mau dinikahkan dengan Rinata. Ngawur kamu? Loh, bener. Datuk sendiri yang bilang sama aku. Datuk siapa? Loh, Datuk siapa lagi kalau bukan ayahnya Rinata? Jangan bohong. Sumpah, Panglima. Datuk sendiri yang minta aku untuk menjadi menantunya. Aku akan menjadi bapak dari anak yang sedang dikandung oleh Rinata. Jika benar yang dibicarakan, bakal bertambah gawat, Pangeran. Kenapa? Nanti aku ceritakan pada Pangeran. Sekarang kita cari gadis itu. Kini Basir pun menerima tawaran dari Datuk Jampak yang menawarkan anaknya yang hamil 9 bulan. Basir pun berkata, jambu alas kuning rupane, sanajan tilas tak enteni randane. Menurut Basir, biarpun janda bolong tapi masih kinclong katanya. Rindi, boleh aku bicara padamu? Maafkan aku jika perkataanku telah menyinggungmu. Aku sama sekali tidak bermaksud menyakiti hatimu. Ada apa sebenarnya, Rindi? Sembara. Ada apa dengan Kakang Sembara? Kenapa kau tidak pernah mengatakan bahwa kekasihmu adalah Sembara? Aku sedang berusaha menyembunyikan rasa dukaku karena kehilangan Kakang Sembara. Kehilangan? Mak Lampir menculikku ketika aku sedang melangsungkan pernikahan dengan Kakang Sembara. Mak Lampir memperalat Pangeran Garai dari bangsa siluman babi, sehingga aku terlunta-lunta kehilangan Kakang Sembara. Begitulah perjalanan hidupku, Rindi. Apa sih yang dibicarakan Farida? Wong ngajak pulang saja kok lama banget.
Nggak tahu orang sedang lapar apa. Shh, sabar. Sabar. Semilik kete. Nasib getir menimpaku bersambungan. Pertama aku dinikahkan dengan orang yang tidak aku cintai. Bahkan ia ingin mencelakaiku karena mendapat kutuk dari siluman harimau. Mardian. Mardian murid malampir itu? Iya. Dia telah aku bunuh, Farida, karena telah mempermainkan aku. Benarkah itu, Rindi? Berarti sekarang tidak ada lagi yang menggangguku. Oh ya? Farida. Ada apa, Rindi? Kau mencintai Sembara? Tentu saja, Rindi. Seberapa besar cintamu pada Sembara? Tentu saja sebesar cintamu pada si pengembara pemalumu itu. Dan... Jangan katakan itu lagi. Kenapa, Rindi? Aku tidak dapat mencintainya lagi. Sudah aku kubur dalam-dalam. Lagi dan lagi, Rinata di saat bertamu di kediaman Kiai Jabat bersama ayahnya pun hilang lagi entah tahu kemana. Dan ternyata, setelah dilakukan pendeteksian Rinata dibawa kabur oleh Wewe Gombel. Lalu kemudian, semua tamu yang berada di kediaman Kiai Jabat pun bergerak untuk mencari Renata, putri kesayangan Datuk Jampak yang hilang entah tahu kemana. Sabab memang kediaman Kiai Jabat berlokasi di hutan larangan. Jadi masih banyak Wewe Gombel gentayangan mencari mangsa wanita hamil. Aku minta bantuanmu, Kalagondang. Aku senang, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Apa yang harus aku lakukan? Cari Malampir. Dia sedang menyandera Rinata. Jika mungkin, tangkap dia hidup-hidup. Jika tidak, bawa saja Rinata kemari. Bagaimana? Kau sanggup, Kalagondang? Tentu saja, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Aku sudah lama sekali tidak berkelahi. Badanku rasanya pegal-pegal. Carilah. Permisi, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Singkat cerita, Rinata pun ditemukan oleh Basir dan calon mertuanya di bawah pohon besar dan gerowong. Namun lagi-lagi, di sana ketahuan oleh Mak Lampir. Sehingga Mak Lampir pun mengecoh Basir dan Datuk Jampak dengan cara merubah wujud jadi seorang wanita cantik paruh baya, guna merayu Basir dan Datuk Jampak, dengan harapan supaya mudah membawa Rinata ke alamnya tanpa ada perlawanan. Dan sekalian Datuk Jampak dan Basir akan dijadikan alat untuk memikat mangsa yang lainnya di hari berikutnya. Sedangkan para sesepuh dan kiai masih mondar-mandir mencari Rinata. Bukan hanya itu, para kiai dan sesepuh pun dikecohkan dengan jalan yang dilaluinya oleh Mak Lampir. Boleh juga, Bapak Mertua. Tingginya semampai. Permisi. Ada apa, Nyai? Ayo jawab, Bapak Mertua. Iya, Nyai. Wah, Pak, dia menghampiri kita. Badanku gemetaran. Waduh, ini alamat Bapak Mertua. Alamat apa? Bapak Mertua mudah berjodoh. Hus, aku sudah tua. Hus, tua keladi. Makin tua, makin jadi. Gak apa-apa, Pak. Kasihan dia. Dalam 2 atau 3 bulan lagi, bayi yang dikandungnya akan lahir. Mengapa anak yang sedang dalam keadaan hamil tua ini diajak dalam perjalanan jauh? Kakang tidak pergi kemana? Tidak, aku tidak tahu. Aduh, Biung. Dia panggil Kakang. Kasihan. Siapa yang akan merawatnya di saat akan melahirkan nanti? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Ini anak siapa? Anakku. Apakah Kakang masih beristri? Kasihan. Siapa yang akan merawat gadis ini? Jika Kakang berkenan, aku bersedia membantu Kakang untuk merawatnya. Betulkah? Aku akan merawat gadis cantik ini seperti anakku sendiri. Kakang mengizinkan? Apa suami Nyai tidak marah? Tapi Datuk nggak bisa berpisah dengan anaknya, Nyai.
Kalau Kakang mau, Kakang juga bisa tinggal di rumahku. Hah? Apa suami Nyai tidak cemburu? Tidak ada yang cemburu. Aku hidup sendirian. Rezeki nomplok Bapak mertua. Iya, tapi coba katakan padanya nak mantu. Bagaimana kalau dia aku jadikan ibunya Rinata? Kalau begitu, lamar saja Bapak mertua. Oh, Rinata nama gadis cantik ini. Benar. Apa Nyai mau menjadi ibunya? Aku akan sangat senang sekali menjadi ibunya. Ya, berarti Nyai mau menjadi istri dari Bapak mertuaku, Datuk Jampak. Asalkan dia mau berjanji akan melindungiku dan menjagaku dari apa saja yang akan menggangguku, aku bersedia menjadi istrinya. Hanya itu saja syaratnya. Iya, itu saja syaratnya. Tapi dia harus mau bersumpah akan mempertaruhkan nyawanya untukku. Bagaimana Bapak mertua? Bilang saja mau. Mau. Kakang bersedia? Iya. Mari kita ke rumahku, Kakang. Kita rawat Rinata bersama-sama sampai ia melahirkan cucu kita. Sementara itu, kini Kiai Jabat, Datuk Ranggasanga, Sembara, Nyai Bidara, Parida dan Rindi Antika pun sedang terkecoh dengan jalan yang dilaluinya. Namun Nyai Bidara masih ngeyel bilang sudah benar, bahwa jalan tersebut yang ditujunya. Akan tetapi sebetulnya, jalan yang dimaksud bukan itu. Itu hanya rekayasa mak lampir sedangkan jalan aslinya ditutup oleh pagar gaib. Perasaanku sudah benar. Jadi di ujung jalan ini akan kita jumpai jalan yang bercabang. Kalau begitu, apakah kita akan mengikuti jalan yang ini? Benar. Ayo. Setelah beberapa jam berjalan kaki menelusuri jalan satapak, namun tidak kunjung sampai, tiba-tiba Datuk Panglima Kumbang sudah berada di hadapannya mereka semua. Untuk mengabarkan tentang Rinata Basir dan Datuk Jampak yang sudah kecantol wanita cantik paruh baya. Namun wanita itu jelmaan dari mak lampir. Hingga akhir ceritanya, para sesepuh pun gagal mencari Rinata dengan adanya kecohan mak lampir. Mungkin para sesepuh sedang kosong hingga pandangannya bisa dikecohkan. Panglima Kumbang, kau sudah mendahului kami. Untuk memberitahu Kiai. Ada apa, Panglima? Kiai telah tertipu oleh kekuatan setan. Innalillahi. Apa yang sudah terjadi? Jalan bercabang sudah Kiai lewati. Jalan yang mengarah ke sebelah kiri telah sengaja ditutup oleh kekuatan lahir para setan cebol pengikut iblis. Jalan itulah yang telah dilewati Datuk Jampak, Basir, Rinata, serta Mak Lampir. Mak Lampir? Iya, Datuk Jampak dan Basir pun telah jatuh ke perangkap tipu muslihat Mak Lampir. Mak Lampir telah menguasai mereka. Mak Lampir melawan Datuk Jampak dan Basir? Tidak, karena mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi adalah sosok Mak Lampir. Kenapa? Bukankah Basir dan Datuk Jampak telah mengenal Mak Lampir? Mak Lampir menemui Basir dan Datuk Jampak tidak dalam bentuk aslinya. Mak Lampir telah menjelma sebagai sosok wanita separuh baya yang berhasil memikat hati Datuk Jampak. Dengan muslihatnya itu, Mak Lampir berhasil membawa Rinata dengan mudah. Dan Datuk Jampak pun telah ditipunya untuk melindungi Mak Lampir dan Rinata. Licik. Kita cari tempat persembunyian Mak Lampir. Kita serang dia sama-sama. Kita bisa membunuhnya. Iya, benar. Ini adalah kesempatan kita untuk melenyapkan Mak Lampir yang telah membuat kerusakan di muka bumi. Di mana tempat persembunyian Mak Lampir sekarang? Sejak tadi aku sudah mencoba untuk mengetahui tempat persembunyian Mak Lampir. Tapi selalu gagal. Kabut hitam melindunginya dengan sangat tebal. Kekuatan iblis. Betul. Mak Lampir telah mengerahkan semua sekutunya untuk menyelamatkan bayi Rinata. Harus kita cegah. Bagaimana caranya, Panglima? Sulit. Seluruh kekuatan jin, setan, dan para lelembut pengikut iblis telah berkumpul menjaga Rinata. Istighosa. Benar. Hanya dengan bantuan penguasa langit dan bumi, kita bisa mengalahkan kekuatan iblis. Mari kita lakukan istighosa bersama. Kita coba. Mudah-mudahan kekuatan Allah turut membantu kita. Amin. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.